Para angkatan laut dalam alur cerita One Piece diketahui jika para angkatan laut jarang memiliki Chonqueror Haki dan ini adalah alasannya. Haki merupakan salah satu sumber kekuatan yang ada dalam cerita One Piece selain juga buah iblis. Terdapat beberapa jenis haki yang memang bisa dipelajari semua orang, namun ada juga yang hanya bisa dipelajari orang-orang tertentu. Contohnya adalah Chonqueror Haki yang hanya dimiliki oleh sebagian karakter saja. Namun, yang menarik kemudian Chonqueror Haki lebih banyak dimiliki bajak laut daripada angkatan laut. Apa alasannya? Haki yang langka. Haki memiliki kaitan dengan kekuatan yang ada dalam diri setiap orang dalam cerita One Piece. Hanya sedikit orang yang berhasil membangkitkan kemampuan haki dalam dirinya. Simpelnya, haki membuat para penggunanya bisa mengendalikan semangat mereka untuk digunakan terkait berbagai macam hal seperti merasakan energi orang lain dan membentuknya sebagai pelindung. Dua haki yang paling umum digunakan adalah Observation Haki dan Armament Haki. Chonqueror Haki merupakan tipe haki yang paling langka. Karena dari sekian banyak orang di dalam cerita One Piece hanya orang-orang tertentu yang disebutkan memiliki kualitas seorang raja atau pemimpin yang memiliki kemampuan tersebut. Haki ini merupakan haki yang paling jarang ditemui. Ini karena dari 1 juta orang hanya 1 orang yang bisa memiliki kemampuan ini. Chonqueror Haki memang tidak bisa digunakan sebagai senjata atau apapun, tetapi dengan semangat yang luar biasa dari penggunanya mereka bisa memanipulasi, mengintimidasi, dan membuat orang lain tunduk akan keinginan dari si pengguna. Mereka yang lemah atau tidak terbiasa dengan hawa semangat yang besar akan jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Eiichiro Oda sendiri sudah mengungkapkan sebagian besar orang-orang yang memiliki kemampuan haki ini. Contohnya adalah Luffy, Rayleigh, dan Shanks. Yang luar biasa adalah Shanks diketahui merupakan sosok pengguna Chonqueror Haki terkuat sejauh ini dalam alur cerita One Piece. Dalam salah satu chapter diperlihatkan bagaimana Chonqueror Haki dari Shanks mampu untuk menjangkau target jarak jauh. Selain itu, yang menarik juga adalah dalam alur cerita One Piece tidak banyak angkatan laut yang memiliki kekuatan Chonqueror Haki. Sebaliknya, di pihak bajak laut, justru cukup banyak pengguna atau pemilik dari jenis haki ini. Bahkan, karakter yang tidak memiliki koneksi atau bukan bagian dari karakter utama One Piece diperlihatkan memiliki kekuatan ini, contohnya adalah Chinjao. Padahal, para admiral justru jauh lebih memiliki peranan yang signifikan dalam ceritanya. Chonqueror Haki di pihak Angkatan Laut. Di pihak Angkatan Laut, pengguna dari Chonqueror Haki benar-benar sangat jarang alias sangat sedikit. Bahkan, tidak sedikit fans yang menganggap pihak Angkatan Laut tidak ada yang memiliki kekuatan Chonqueror Haki. Namun, hal ini kemudian terbukti tidak benar. Dalam Vivre Card terungkap jika Sengoku merupakan pengguna dari Chonqueror Haki. Meskipun begitu, memang belum ada bukti nyata mengenai hal ini. Sengoku merupakan angkatan laut yang terkonfirmasi pertama yang memiliki Chonqueror Haki. Namun, memang sejauh ini Oda Sensei jarang sekali memperlihatkan momen Sengoku menggunakan haki ini. Semuanya kemudian berubah ketika saga terakhir dimulai. Contohnya adalah ketika Garp melancarkan serangan ke Pulau Behive untuk menyelamatkan Koby. Dalam penyerangan itu, Garp melancarkan serangan yang sangat dahsyat yang mana bahkan dia hampir saja menghancurkan seluruh pulau tersebut. Dalam penyerangannya tersebut Garp nampak menggunakan bukan hanya salah satu haki andalannya, Armament Haki, tetapi juga Chonqueror Haki. Hal ini terbukti ketika Garp melancarkan serangan Galaxy Impact yang terlihat lengannya berubah jadi hitam. Sebagai sosok legendaris di Angkatan Laut rasanya memang wajar jika Garp memiliki Chonqueror Haki, apalagi dia juga tidak memiliki kekuatan buah iblis dan semua kekuatannya dia raih dengan cara berlatih. Meskipun Garp dan Sengoku adalah bukti jika di Angkatan Laut terdapat pengguna Chonqueror Haki, namun jumlahnya bisa dibilang sangat langka alias sangat sedikit sekali. Sejauh ini jumlah penggunanya pun bisa dihitung. Alasan Angkatan Laut jarang memiliki Chonqueror Haki. Pertanyaan besarnya kemudian apa alasan pihak Angkatan Laut tidak banyak atau jarang memiliki Chonqueror Haki? Untuk jawaban pasti dari pertanyaan tersebut memang tidak ada dalam ceritanya. Namun, ada berbagai hal yang muncul yang mungkin bisa jadi petunjuk terkait hal ini. Yang pertama dan yang paling jelas adalah Angkatan Laut merupakan sebuah organisasi yang sangat ketat. Seperti yang disebutkan di atas, haki merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ambisi. Di Angkatan Laut, tidak banyak orang yang mampu mengekspresikan atau mengungkapkan diri mereka sendiri terkait dengan ambisi besar mereka. Tidak peduli seberapa tinggi posisi atau jabatan mereka di Angkatan Laut,
Pada dasarnya mereka tetap berada di bawah kendali seseorang yang tidak lain adalah World Government, Gorosei, dan Im. Dengan tidak mampunya para angkatan laut mengekspresikan diri mereka dan memperlihatkan ambisi tersebut, maka jiwa pemimpin atau penakluk mereka pun tidak pernah muncul. Dan hal ini bisa kita lihat bagaimana mereka yang memiliki haki jenis ini di angkatan laut cenderung merasa tertekan dan terkekang. Contohnya adalah Garp yang memutuskan untuk tidak mau mengambil jabatan admiral. Kemudian, hanya beberapa orang yang memang dianugerahi kemampuan Chonqueror Haki dan di angkatan laut hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk bisa berada di posisi tinggi yang kemungkinan memilikinya. Sengoku dan Garp adalah contoh nyata dari hal ini, meskipun mereka berdua menyadari bahwa bekerja di bawah World Government adalah sesuatu yang menjadi beban besar. Bagaimana dengan karakter lainnya? Aokiji, meskipun merupakan murid dari Garp, dia selalu berada di bawah sistem. Dia tidak berani untuk mengambil keputusan seperti Garp. Aokiji lebih memilih untuk selalu mengikuti perintah dan meskipun dia terkadang juga melakukan apapun yang dia inginkan, pada akhirnya dia melakukan semua hal tersebut karena merupakan bagian dari pekerjaan dan selalu siap ketika pihak naga langit memanggilnya. Hal ini juga terjadi kepada Kizaru. Meskipun Kizaru merupakan pengguna Lazy Justice, sosok karakter seperti salah satu admiral ini jelas tidak memiliki Chonqueror Haki karena pada dasarnya dia tidak memiliki sikap dan semangat untuk menjadi pemimpin atau penakluk. Bagaimana dengan Akainu? Sejauh ini, memang tidak ada konfirmasi apakah dia merupakan pengguna Chonqueror Haki. Namun, jika melihat berbagai faktor yang ada bukan mustahil jika dia memiliki kekuatan ini. Hal tersebut karena Akainu merupakan Fleet Admiral dan di sisi lain dia juga merupakan sosok yang memiliki ambisi sangat besar. Dia bertekad untuk menghancurkan para Yonko dan juga seluruh dunia bajak laut. Menurutnya, para bajak laut dan Yonko sudah sejak lama berkuasa di lautan. Akainu ingin benar-benar menunjukkan dominansinya sebagai pemimpin angkatan laut, yang mana hal ini terbukti ketika Akainu kecewa dan marah karena dia tidak bisa langsung bertindak ketika situasi di Egeat muncul. Dia marah karena semua tindakan dan keputusan harus berdasarkan keputusan dan persetujuan World Government yang mana hal ini sempat membuat dia menyesali keputusannya sebagai Fleet Admiral. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas ada beberapa alasan mengapa Angkatan Laut sangat jarang memiliki Chonqueror Haki. Yang pertama adalah karena para Angkatan Laut tidak bisa mengekspresikan diri mereka. Para angkatan laut tidak bisa menunjukkan dominansi dan tekad serta ambisi mereka karena angkatan laut merupakan organisasi yang berada di bawah World Government. Kedua, mereka semua terjebak dengan sistem yang mana hal ini menjadi penghambat bagi seorang angkatan laut untuk bisa menunjukkan ambisi mereka yang mana hal ini pun berpengaruh kepada seseorang dan juga penggunaan Chonqueror Haki. Dan ini juga yang kemudian jadi alasan mengapa para Yonko memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada para admiral. Bagaimana menurut kalian?